Ini dibeliin ranjang nih sama ini. Meja buat dapur ya, Ki? Iya. Sama itu katanya kalau ranjang nggak muat. Ini dibeliin ranjang nih sama ini. Meja buat dapur ya, Ki? Iya. Sama itu katanya kalau ranjang nggak muat. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah selesai melakukan bedah rumah yang kedua Pak Karyoto. Acara bedah rumah ini digagas dan diinisiasi oleh Bapak Kapolda. Dan ini adalah kita bekerja sama tadinya 3 pilar. Kepolisian, TNI, pemerintah kota, tapi tambah 1 pengusahanya dari 4 pilar. Insya Allah program ini akan kita teruskan dan bahkan barusan bisik-bisik Bapak Kapolda mengatakan, ayo kita gencarkan lebih banyak. Saya bilang setuju Pak. Lebih dari 13 rumah sudah dibedah. Nah ini adalah bentuk kepedulian bersama bahwa apabila di tengah-tengah kita ada masyarakat yang betul-betul sangat kurang, yang pertama menjadi tanggung jawab adalah tetangganya. Ya, tetangganya. Ya, mudah-mudahan tetangganya ada inisiasi. Ya, kalau orang bilang kumpul-kumpul lah. Ya, makanya kalau kita setiap saat pos kamling ada itu kita kumpul. Bagaimana masyarakat kita, siapa yang paling susah? Biasanya kalau orang yang paling susah dia tidak akan bicara. Dia diam, dalam diam dia berusaha. Nah itulah sosok pribadi-pribadi yang baik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah ketika mereka diam, kita harus bicara. Bagaimana caranya membantu saudara kita yang betul-betul sangat kekurangan. Bukan hanya fisik, tapi mungkin yang kurang sehat. Kurang sehat bisa saling membantu antara. Ya kita katakan bahwa tetangga adalah saudara yang paling dekat. Ingat bahwa ada apa-apa yang menolong pertama adalah tetangga. Bukan mungkin adik kita yang tinggal di Priok, adik kita yang tinggal di Bogor. Kalau ada apa-apa dengan kita dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama sekali melakukan pertolongan adalah tetangga. Ya salah satu mungkin bagian daripada kita Polri ya untuk bagaimana masyarakat kita ini bisa terbantu ya dengan yang kita lihat kondisinya dari awal memang rumah itu nggak layak ya untuk ditempatin ya, sudah rusak, udah pada bocor, terus kamar-kamar juga memang ya nggak layak lah untuk ditempati, sehingga dari rekanan mungkin dari Pak Kapolda tadi Pak Hamka itu punya inisiatif ya untuk membantu ya untuk merenovasi rumah itu ya, sehingga dengan kerjasama itu ya terjadilah seperti ini yang tadi dilihat bahwa itu sudah selesai dibangun dan sudah ditempatkan. Pembangunan sendiri berapa lama Pak? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Prosesnya memang itu sesuai dengan target, harus seperti itu. Ya sebelum selesai. Renovasi itu menghabiskan biaya berapa lama? Kurang lebih hampir 49, 48 juta lah sekian gitu ya. Berarti dana bantuannya itu dari Bapak Hamka? Bapak Hamka. Ya. Tapi yang memfasilitasi dari kita, dari kepolisian. Ya, dari kepolisian. Pak, tadi ada 13 rumah katanya Pak, di mana aja Pak? 3 rumah kalau di Tebet, ya khususnya di Tebet ya. Sementara ini 1 yang sudah memang kita laksanakan nih. Yang sebelumnya mungkin daerah Pancoran, ya, yang mungkin bukan wilayah Tebet, tapi masih Jakarta Selatan. Gitu. Kalau di Tebet ini 1 yang mungkin kita laksanakan.
Kalau seleksi warga yang dipilih rumahnya direnovasi itu mengajukan dulu apa dari kepolisian yang seperti menyeleksi ini ibunya ya. membutuhkan ini. Jadi memang itu termasuk seleksi ya. Oke. Termasuk juga karena memang keterbatasan. Jadi memang betul-betul memang susah dan layak untuk direnovasi, itu yang direnovasi. Dan itu pun harus bersertifikat. Ya nggak bisa asal, harus jelas suratnya. Karena kalau nggak jelas kita nggak bisa. Yang pasti saya sangat mengapresiasi ya Mbak ya, artinya bantuan ini akhirnya terrealisasi gitu ya kan. Yang tadinya saya agak pesimis ya gitu kan, cuma ternyata ya alhamdulillah dari tingkat khususnya kepolisian sudah merealisasi dan tahap pekerjaannya juga yang tadinya sudah diatur waktu sampai 1 bulan, tapi pekerjaannya kurang dari 1 bulan, yaitu 25 hari. Terus kemudian alhamdulillah juga tidak ada kendala dalam tahap pekerjaan dan semua sudah disupport dari pihak Kapolsek hingga ke Polda, semua kita sudah disupport dalam arti secara komunikasi dalam tahap pekerjaannya dari nol sampai selesai. Kondisi rumah lamanya ini satu sempat ambruk Mbak atapnya ya kan, kemudian kondisi di dalam rumah juga ya masih kayu, seng-seng bekas segala macam gitu, karena memang waktu itu dengan swadaya masyarakat yang pada saat itu terjadi rubuh. Nah akhirnya saya sebagai RT bersama warga coba bantu dengan ala kadarnya, yaitu menggunakan bahan-bahan bekas seperti itu Mbak, dan itu berjalan 2 tahun ini. Berjalan 2 tahun ini kondisi yang punya rumah tidur itu selama 2 tahun ini yang hujan ya pasti dia bocor segala macam, tampias air itu dirasakan kurang lebih selama 2 tahun ini. Waktu itu saya sempat mengajukan ada 2 rumah. 2 rumah memang kondisi ada di sekitaran wilayah saya ini, 2 rumah ini memang bisa disebut sangat layak untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi memang ada beberapa syarat yang memang tidak bisa syarat yang harus dipenuhi lah. Intinya ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mempunyai surat rumah. Nah, dari 2 pengajuan saya ini yang satu memang surat rumahnya tidak ada. Dalam arti waktu itu sempat banjir Pak di sini, mungkin hilang atau gimana gitu. Tapi yang direalisasi yang sudah ada suratnya sekarang. Jadi 2 pilihan itu ada 7 kali survei. Selama 7 kali survei itu dari tingkat survei pertama, foto, kemudian dari jajaran Polsek, jajaran Polres, Polda sampai Pak Yusuf Hamka dan tim. Waktu itu yang datang anaknya, Pak Faisal Hamka. Nah, ini kan ditinggali 2 kepala keluarga. 2 kepala keluarga tinggal di sini, ya 2 kakak. Jadi ada 6 jiwa yang tinggal di sini, 6 jiwa. Nah, yang satu itu backgroundnya dia pedagang kaki lima, kue-kue itu di stasiun. Yang satu ini buruh bangunan juga dan sekaligus security juga. Tapi security juga tahapnya kontrak, tapi lebih dominannya ke buruh bangunan.